Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Senang sekali kita masih bisa beribadah, amin. Walaupun masih di rumah masing-masing. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita. Oh terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, oh buat setiap yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan,
lembah-lembah yang kami lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembahkan. Oh, mari katakan, tak ada lembah gelap. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. katakan, tak ada lembah gelap, Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. oh Tuhan, Ku bersyukur, Bapa, bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu. kasih setia-Mu Haleluya, di dalam hidup. kami bersyukur. Oh, haleluya, Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. oh mari angkat tanganmu. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
perbuatanmu ajaib. Oh haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami mau bersorak-sorai Tuhan, Kau Allah yang baik. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan. Kami mau deklarasikan Kau Allah yang perkasa Tuhan. Amin, amin. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu membebaskan Tuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan Tuhan, membawa kemerdekaan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Dona dan Bu Edi, Pak Edi di Aceh. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom Pak Edi, Ibu Dona, apa kabar? Shalom Pastor Maruli. Puji Tuhan. Semuanya sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah kami sehat semua. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan pertanyaan. Bagaimana dengan keadaan keluarga di sana? Ya, puji Tuhan sampai saat ini kami baik, sehat semuanya Pastor Rul. Ya sibuk aja semuanya dalam situasi sekarang ini ya. Anak-anak belajar di rumah, artinya anak-anak akan di rumah seharian dari pagi malam pagi di rumah terus. Terus saya juga 2 bulan terakhir ini mendapat kepercayaan yang besar di 2 tempat pekerjaan yang berbeda. Dona juga seperti itu, mendapat pekerjaan yang kepercayaan yang lebih besar lagi. Jadi begitu baik, sibuk tapi bersemangat. Puji Tuhan. Omong-omong udah berapa lama Pak Edi dan Ibu Dona tinggal di Aceh? Sudah 15 tahun ya tahun ini. Puji Tuhan, 15 tahun, it's a long journey ya. Waduh, bersuka duka, asam garam, gunung lautan gitu ya. Jadi darat, laut, udara semuanya sudah dinikmati gitu ya. Oke, selama 15 tahun ini kira-kira apa yang menjadi visi dari Pak Edi dan Ibu Dona dalam melakukan pekerjaan misi di Banda Aceh? Ya, visinya tentu cuma satu ya, supaya orang Aceh bisa mengenal Tuhan ya melalui kehidupan kita. Oke. Bagaimana dengan kondisi kota saat ini di Banda Aceh dalam masa-masa pandemik seperti ini? Untuk saat ini sedikit berbeda ya, menurut kami agak aneh ya. Awal-awal COVID bulan Maret itu kota ini begitu terjaga ya, tetapi berjalannya waktu kayaknya kota ini sudah cuek gitu ya, nggak peduli gitu. Padahal penambahan orang-orang yang kena virus itu jumlahnya sangat luar biasa ya. Hari ini saja sudah 74 orang yang positif.
berdasarkan hasil tes ya. Kita nggak tahu kalau semua dites mungkin lebih daripada itu. Ya. Dalam kondisi seperti ini di Banda Aceh tentunya tidak ada satu cara apapun yang bisa kita lakukan selain daripada kemampuan kita untuk beradaptasi menghadapi pandemik ya. Terutama adaptasi, saya ingin menanyakan bagaimana adaptasi pelayanan untuk menyesuaikan diri terhadap menyesuaikan postur pelayanan terhadap kondisi pandemik ini. Kita tahu bahwa ada pandemik atau tidak ada pandemik, bahwa pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan kan, kira-kira begitu ya. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Pak Edi dan Ibu Dona di sana di Banda Aceh? Ya, saat ini salah satu yang kita lakukan pelayanan itu melalui komunitas ya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa teman, kita membentuk komunitas, kita sebut komunitas kami kita. Jadi komunitas ini terbuka buat siapa aja datang ke komunitas ini. Komunitas ini mengerjakan beberapa hal, ada urban farming, ada upcycling recycle, ada sport ministry, ada juga produksi kopi dan kelor ya. Jadi menurut perkiraan orang-orang yang belum pernah sama sekali bersentuhan dengan orang percaya itu lebih besar jumlahnya daripada orang yang sudah bersentuhan dengan orang percaya. Jadi visi kita melalui komunitas ini, semakin banyak orang-orang yang belum percaya itu boleh melihat kita ini, suratan firman yang tertulis gitu, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap. Oke. Dalam situasi yang sulit seperti ini, apa sih yang membuat Pak Edi dan Ibu Dona tetap betah tinggal di sana? Nggak betah sih sebenarnya. Nggak betah. Orang berkali-kali minta mau pulang ya, minta gagal mempertahankan misi visi dari Allah. Tapi setiap kali merasa jatuh, merasa lelah, Tuhan malah bilang lagi, banyak sekali ada perbuatan yang Tuhan mau lakukan di Aceh yang kami harus terlibat. Ada perkara besar yang Tuhan mau lakukan di Aceh, kami harus ada di situ. Jadi kami nggak mau merasa iri juga orang merasakan ada kerajaan Allah terjadi di Aceh, tapi kami nggak ada. Itu yang kami dapatkan. Jadi kalau dibilang betah nggak betah, tapi kami mau mengejar apa yang Tuhan mau janjikan dalam kehidupan orang Aceh. Amin, amin. Pertanyaan terakhir Pak Edi dan Ibu Dona, apa sih tantangan terbesar dalam menyampaikan kabar baik di Banda Aceh? Paling besar sih sebenarnya kalau dulu sih awal tsunami kita diterima sangat terbuka ya, tapi akhir-akhir ini malah kita mereka itu malah jauh lebih sensitif, lebih ekstrim kepada orang non-Muslim, khususnya kita yang tidak memakai pakaian Muslim ya, mereka jauh lebih curiga, mereka jauh lebih sensitif. Apalagi kalau kita lihat tantangan terbesar adalah dari orang-orang percaya sendiri di Aceh yang tidak bersatu. Akhirnya itu yang membuat mereka tidak hilang kepercayaan gitu. Mereka aja bertengkar. Jadi itu tantangan terbesar. Yang kedua adalah kalau saya sendiri pribadi, saya kan mengajar di sekolah. Nah, guru-guru yang non-Muslim malah jauh lebih malas rata-rata dibandingkan mereka yang, karena kita 70% Muslim yang mengajar walaupun itu sekolah Kristen. Mereka jauh lebih kreatif, lebih sabar dibandingkan yang non-Kristen. Nah, sejak saya masuk di Metodis itu malah jadi hal aneh buat mereka. Kok saya berbeda dari orang-orang yang mereka kenal, orang-orang Kristen yang nah, jadi itu sebenarnya tantangan yang paling besar, bahwa kita sendiri menjadi batu sandungan buat orang non-Kristen gitu. Jadi kalau kita simpulkan itu internal challenge ya dari orang-orang Kristen sendiri ya. Ya betul. Oke, good. Jadi bisa jadi poin doa buat kita di jemaat. Tapi kita percaya bahwa ada satu statement yang baik dari sebuah buku doa, Stella Omartian, dia bilang, when he calls he will anoint. Saya percaya bahwa ketika ia memanggil Pak Edi dan
Ibu Dona dipanggil ke sana menjadi berkat, dan Tuhan akan mengurapi Pak Edi dan Ibu Dona selama di sana. Tetap semangat, tetap berjuang. Saya percaya urapan Tuhan, mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai Pak Edi dan Ibu Dona dan seluruh keluarga. 3 triple S ada di sana semua. Ya, salam buat mereka. Kita tetap bawakan di dalam doa. Baik, saya percaya bahwa ini menjadi sebuah update yang baik buat kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan Pastor Gan untuk menyampaikan firman. Puji nama Tuhan. Pasti saudara-saudari diberkati dengan kesaksian dari all the way from Banda Aceh. Amin, saudaraku. Terima kasih Pak Edi dan Ibu Dona yang sudah diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saya mau mengajak seluruh umat Tuhan yang ada di gereja Tuhan pagi hari ini, yang ada di rumah ikut ibadah live streaming pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita datang kepada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Sabat yang Kau telah sediakan untuk kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Engkau buka hati kami Tuhan, buat kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata kalau kami mengenal kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan kami. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mengundang Roh Kudus beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah di ibadah live stream Gereja Jakarta City Blessing, berkat bagi bangsa. Pagi hari ini saya akan memberikan topik firman Tuhan di bulan Agustus. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Agustus, yaitu topiknya adalah protokol Roh Kudus. Semua katakan protokol Roh Kudus. Kita sudah sering mendengar kata-kata protokol kesehatan, betul ya? Protokol kesehatan itu ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sudah sering kita diingatkan, dan saya juga mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap patuh kepada apa yang sudah pemerintah informasikan kepada kita semua. Hari ini kita tidak bicara tentang protokol kesehatan. Saya percaya Anda setia menjalankannya. Mari kita bicara tentang protokol Roh Kudus. Ya, protokol Roh Kudus itu akan membimbing kita secara rohani apa yang harus kita lakukan. Ya, ada 2 orang di Kisah Para Rasul yang akan saya bagikan nanti. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 yang mengalami 2 orang ini mengalami lawatan dan jamahan Tuhan, ya, melalui protokol Roh Kudus. Lawatan dan jamahan Tuhan. 2 orang yang berbeda latar belakangnya. Yang satu orang Yahudi namanya Petrus, yang satu orang bukan Yahudi, non Yahudi yang namanya Cornelius. 2 orang ini menjadi aktor utama pagi hari ini. Yang satu sudah dipenuhi Roh Kudus dan yang satu lagi belum dipenuhi Roh Kudus. At the end of the story, mereka berdua diberkati Tuhan. Mereka berdua dijamah Tuhan. Mereka berdua dipakai Tuhan. Ya, mari kita lihat ke firman Tuhan. Ada 3 manfaat yang akan diterima kalau kita hidup sesuai dengan protokol Roh Kudus. Mari kita buka ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 dari terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat berikutnya, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius.
Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu kepada Kornelius, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Secara kita telah mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan tadi. Seorang yang bernama Kornelius bukan orang Yahudi. Ada 4 hal dikatakan tentang Kornelius ini. Adalah yang pertama, ia orang saleh, a devoted man, religious man. Dia dan seisi rumahnya takut akan Allah, ya, takut akan Allah. Dan yang ketiga dikatakan tentang Kornelius bahwa ia memberi banyak sedekah, ya, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup anak ini. Dan yang terakhir, dia senantiasa berdoa. Saya percaya kalau kita mempunyai kualifikasi kekuatan 4 poin ini, Anda pasti akan diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak mudah, tapi kalau dalam kehidupan rohani manusia, keempat ini ada elemen-elemen yang terdapat dalam hidup manusia, pasti semua kita diberkati Tuhan. Pasti gereja Tuhan diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Kita lihat ayat berikutnya. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Tadi sudah dikatakan bahwa semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan saya suka sekali kalimat ini dikatakan, "Dan Allah mengingat engkau." Anda duduk pagi hari ini di rumah Tuhan, coba Anda masuk ke dalam seperti Kornelius, bahwa Tuhan itu mengingat Anda dan saya. Tuhan mengingat masalah Anda. Tuhan mengingat apa yang sedang Anda alami. Tuhan mengingat waktu Anda di bawah, di atas, mengalami kesulitan. Tuhan mengingat Anda. Mungkin Anda tidak pernah berpikir, mungkin Anda berpikir, "Aduh, Tuhan lupa sama saya dalam masa-masa sulit seperti ini." Tapi dikatakan Allah mengingat engkau. Allah mengingat gereja Tuhan pada saat-saat yang sulit ini. Amin, saudaraku. Jangan pernah kita mengatakan Allah lupa sama saya. Itu dari neraka dan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Inilah sebuah cerita tentang Kornelius yang benar-benar dilawat oleh Tuhan. Kita lihat satu orang lagi yang bernama Simon Petrus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 dikatakan begini. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, maksudnya ini si Kornelius ini taat sama Tuhan, dia pergi seperti yang diinstruksikan oleh Roh Kudus untuk pergi menjemput Petrus di Yope. Dia mengirim 3 orang ini, dan ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tiba-tiba, semua katakan tiba-tiba. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Itu penglihatan Simon Petrus. Itu yang Tuhan lakukan kepada dia. Siapa Petrus ini? Kalau kita baca Alkitab, mungkin pasti Anda sudah tahu Petrus ini adalah murid pertama daripada Tuhan Yesus. Ya, waktu Yesus menyelusuri Danau Galilea, Simon Petrus dan Andreas dipanggil untuk mengikuti dia. Jadi murid pertama Tuhan Yesus.
Simon Petrus ini juga kita dengar orang yang bermulut besar, orang yang selalu diproses oleh Tuhan, dibentuk karakternya, ditegur keras oleh Tuhan. Simon Petrus yang sama juga di Kisah Para Rasul, suatu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Simon Petrus dengan kuasa Tuhan, dia bangkit berdiri daripada semua rasul-rasul yang ada, dan dia beritakan Injil kerajaan, beritakan apa yang sedang terjadi. Dan singkat cerita, akhir daripada pemberitaan Injil yang dilakukan, 3.000 jiwa orang bertobat, Bapak Ibu Saudara. Simon Petrus ini tadi dikatakan bahwa dia lagi mau naik ke atas rumah, mau berdoa. Orang ini sungguh-sungguh terkoneksi sama Tuhan. Tiba-tiba dia diliputi oleh kuasa ilahi. Saya percaya gereja Tuhan, Anda dan saya pagi hari ini, dimanapun Anda berada, berdoa supaya kuasa ilahi hadir di dalam kehidupan Anda, di dalam keluarga Anda, dimanapun Anda diutus oleh Tuhan. Tiba-tiba dia diliputi kuasa ilahi, sementara dikatakan makanan disediakan di bawah. Ada 3 manfaat yang akan kita terima kalau kita hidup sesuai dengan protokol Roh Kudus. Ada 3 manfaat. Saya mau bagikan 3 manfaat ini. Manfaat yang pertama, Anda catat di catatan Anda. Manfaat yang pertama adalah protokol Roh Kudus memberi kita suatu penglihatan. Protokol Roh Kudus memberi kita suatu penglihatan. Cornelius dan Petrus mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan. Masing-masing penglihatan itu berbeda. Mereka, dengarkan baik-baik, mereka terkoneksi karena suatu penglihatan. Bukan terkoneksi karena bisnis mereka, bukan terkoneksi melalui Facebook, bukan terkoneksi melalui media sosial, tapi mereka terkoneksi karena penglihatan ilahi. Very interesting. Mereka saling tidak kenal. Yang satu orang Yahudi, yang satu non-Yahudi seperti saya katakan, tapi Roh Kudus memperkenalkan mereka berdua. Pernahkah Anda mengalami diperkenalkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang tidak kenal? Saya pernah mengalaminya suatu saya melakukan perjalanan pelayanan ke daerah-daerah. Dan saya mengucap syukur orang-orang yang dikenalkan Roh Kudus itu sampai sekarang masih terkoneksi. Di Alkitab dikatakan di Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Saya membaca dari terjemahan Message Bible Translation. Dikatakan begini dalam bahasa Inggris dulu. If people cannot see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He reveals, they are most blessed. They are most blessed. Dalam bahasa Indonesia dikatakan apabila orang tidak dapat melihat apa yang Allah sedang lakukan, mereka tersandung pada diri mereka sendiri, atau dalam terjemahan lain dikatakan mereka menjadi liar. Ya. Tetapi ketika mereka memperhatikan apa yang Dia ungkapkan, mereka adalah orang yang paling diberkati, orang yang paling bersuka cita. Di tengah-tengah suasana yang sulit saat ini, kita mau supaya benar-benar kita tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Amin, saudaraku. Jangan sampai tergoda dengan rasa ketakutan. Tuhan mempunyai rencana yang besar di belakang semuanya ini. Ada amin, saudaraku. Salah satu janji terbesar dari Allah untuk gerejanya adalah bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ada amin, saudaraku. Kita lihat di Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-17. Terjemahan sederhana Indonesia. Di situ dikatakan Allah berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Tahu siapa yang kutip ini? Simon Petrus yang dipakai oleh Tuhan pada hari Pentakosta. Dia tidak pernah ke sekolah teologi. Dia seorang penjala ikan dibawa oleh Tuhan.
tiba-tiba pada hari Pentakosta protokol Roh Kudus hadir dalam hidup dia. Dia bisa menghafal, mengutip semua ayat-ayat perjanjian lama. Can you imagine that? Kalau bukan karena Roh Kudus tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan akan ada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Coba kita bandingkan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, tidak usah dibuka. Dikatakan situ bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Tapi kita sebagai umat Tuhan juga harus tahu pada hari-hari terakhir akan ada pencurahan Roh Kudus. Siapa yang menang? Pasti Roh Tuhan yang menang. Amin, saudaraku. Read the end of the Bible, the winning book. Kitab Wahyu, Yesus menang, Bapak Ibu Saudara. Setelah dia dicoba dengan berbagai-bagai lembah kekelaman, dia menang, dia bertata di sorga selama-lamanya. Demikian juga sebagai gereja Tuhan, kalau Yesus sebagai kepala gereja, kita sebagai tubuh Kristus, kita juga pasti menang. Amin, saudaraku. Anak-anak yang laki-laki dan perempuan dari antara kalian akan bernubuat. Itu sewaktu Roh Tuhan dicurahkan. Para pemuda di antara kalian akan mendapat penglihatan. Dan banyak laki-laki yang tua, perempuan tua di antara kalian akan mendapat mimpi-mimpi khusus. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah lansia pagi hari ini, dengarkan firman Tuhan. Anda akan mendapatkan mimpi-mimpi yang khusus. Oleh karena itu berikan hidup Anda kepada Tuhan. Biar Roh Tuhan itu, protokol Roh Kudus itu berbicara kepada Anda dan membawa kita semua ke level yang lebih tinggi lagi. Ada amin, saudaraku? Saat ini pandemi COVID-19 sedang mencurahkan virus ke seluruh dunia. Ya, jangan kita takut. Saya katakan si tante COVID-19 ini mencoba membunuh umat Tuhan. Katakan, tante, pergi kau dari sini. Gak perlu kita takut. Katakan kiri kanan Anda, kau jangan takut. Katakan kiri kanan Anda. Karena Roh Kristus yang ada dalam hidup kita ini lebih besar. Semua katakan lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, termasuk si tante COVID-19 ini. Jangan besar-besarkan lagi si tante COVID-19 ini. Dia sudah kalah. Mari kita percaya mukjizat Tuhan terjadi. Mari kita besarkan nama Tuhan Yesus yang ada di atas segala nama di muka bumi ini. Salah satu bagian dari janji Allah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan visi, penglihatan. Tidak butuh waktu terlalu lama untuk melihat visi itu menjadi kenyataan. Akan segera terjadi. Termasuk sama Petrus dan termasuk sama Cornelius. Saya kasih sedikit kesaksian. Tahun 85, salah satu tahun selain tahun saya bertobat tahun 82, tahun 85 ini tahun yang tidak pernah saya lupakan. 3 tahun baru bertobat. Suatu saya kuliah di Amerika, dapat telepon dari keluarga bahwa papa kena kanker, sudah parah, stadium 3 dan mau dibawa ke Singapura. Mendengar itu seperti biasa manusia kita kaget dan shock, dan saya berdoa, Tuhan kasih saya, jangan ambil papa saya, kasih saya seminggu 2 minggu untuk bertemu muka ke muka sama papa saya. Singkat cerita, saya terbang kembali ke Singapura, bertemu sama keluarga kami, kakak adik, mama. Jam 2 pagi saya menuju rumah sakit di Singapura. Ini seperti you feel like the spirit of death. Roh maut itu menyertai kita. Tapi saya melangkah kamar nomor ini, saya melangkah, waktu saya buka pintu kamar rumah sakit itu, papa saya lagi berbaring, lihat saya datang langsung duduk dan saya peluk dia. Setiap malam kita bergantian jaga untuk di samping papa kami. Giliran saya 2 hari kemudian jaga, jam 2 pagi, papa saya bangunkan saya. Saya duduk di sebelah tempat tidurnya, mama kami tidur di sebelah tempat tidur yang satu, sudah tertidur. Dia katakan, dia nggak bisa ngomong, tapi masih suara serak. Dia katakan, Gan tolong bangunin mama. Oke, saya bangunin mama. Saya ingat sekali papa saya, kami itu, dia merangkul leher saya di sini, mama saya di sebelah kanan, dan dia bercerita. Kita mendengarkan hanya 2 orang, saya sama mama saya. Dia katakan, barusan saya mimpi. Ini yang tadi dikatakan mimpi-mimpi yang khusus untuk orang tua. Langit terbuka. Dan indah sekali langit tersebut. Seperti di kitab Wahyu. Tidak pernah pemandangan seperti itu papa lihat. Indah sekali.
Kita dengarkan terus. Dan Tuhan Yesus mengelus kepala saya dan mengatakan, aku akan mengirim kereta untuk menjemput engkau. Jadi saya mau minta kau Marganti doakan Papa. Loh, kita takutlah. Maksudnya apa? Tapi karena itu Papa kita, saya diberikan kesempatan untuk berdoa. Saya berdoa sambil mata saya terbuka sedikit-sedikit. Bapak saya ini akan koit selama-lamanya atau tetap hidup. Singkat cerita saya berdoa. Selesai berdoa amin, dia masih hidup. Dia minta minum susu, saya kasih. Mama kembali tidur, saya kembali membaca Alkitab. Sejak itu saya terus berpikir, saya belum pendeta. Saya tidak tahu kenapa saya yang harus mendengarkan penglihatan itu. Saya tidak pernah tahu. Dalam beberapa tahun kemudian, sampai tahun 1991, suatu saya sama istri meninggalkan pekerjaan kami, melayani Tuhan sepenuh waktu, baru saya mulai mengerti penglihatan itu yang dari orang yang kami kasih, orang terdekat kami, memberikan kekuatan kepada kami, iman kami dikuatkan, bahwa memang benar Alkitab itu indah, sesuai dengan apa yang difirman Tuhan. Orang yang mengatakan itu adalah orang yang kami kasih. Beberapa hari kemudian dia dipanggil Tuhan, hanya di keluarga itu hanya 2 orang yang tahu, mama saya dan saya. Tapi sekarang seluruh keluarga besar sudah tahu. Saya mengucap syukur diberikan kesempatan yang sampai hari ini selalu saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa itu terjadi dalam kehidupan saya dan semua keluarga saya. Bayangkan kalau Simon Petrus dan Cornelius tidak share penglihatan dia, apa yang mereka lihat daripada Tuhan, kita tidak akan ada di sini Bapak Ibu Saudara. Manfaat yang kedua, Anda bisa catat, protokol Roh Kudus membuat hidup kita tidak ribet. Semua katakan tidak ribet. Ya, simplify lives. Roh Kudus itu menyederhanakan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan suatu penglihatan. Simon Petrus sama Cornelius, dia mendapatkan suatu penglihatan, hidupnya nggak ribet. Walaupun pada saat itu hidupnya ribet, tapi diluruskan oleh Roh Kudus. Kisah para Rasul pasal yang ke-10 ayat 5-6 saya bacakan. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ini tentang Cornelius. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ya, ini tentang Cornelius, tentang Simon Petrus. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Apa artinya membuat hidup kita tidak ribet? Coba Anda renungkan sejenak. Artinya adalah pikiran dan tindakan kita bersatu. Iman dan ketaatan Petrus dan Cornelius berkolaborasi. Pikiran dan tindakan kita menyatu. Without faith is impossible to please God. Obedience is better than sacrifice. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, kita lihat penglihatan, pikiran kita berpikir tentang penglihatan itu dan tidak ada tindakan, itu sama dengannya nol, tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi Petrus dan Cornelius dengan iman dan ketaatannya, protokol Roh Kudus itu menyatukan pikiran dan tindakan mereka sehingga terjadi sesuatu perbuatan yang ajaib yang belum pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak orang Kristen atau manusia di akhir zaman ini hidupnya ribet? Mungkin Anda dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kok hidup gue ribet? Rumah tangga ribet, pekerjaan ribet, dan seterusnya. Saya mau katakan kepada Anda, kenapa? Karena manusia akhir zaman ini termasuk orang-orang percaya tidak mempunyai penglihatan visi dari Tuhan. Mereka disibukkan dengan masalah-masalah, bahkan mereka dikalahkan dengan situasi kondisi sekeliling mereka. Apalagi pada saat-saat COVID-19 ini lebih membesar-besarkan itu si tante COVID daripada Allah yang kita sembah. Why is that?
Kita manusia, benar kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita membuat diri kita ribet. Padahal sebenarnya Tuhan mau menyederhanakan cara kita hidup melalui protokol Roh Kudus. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Salah satu sifat manusia akhir zaman di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua adalah bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Itu yang membuat orang ribet di dalam menjalankan hidup ini. Coba kalau Petrus dan Cornelius tidak beriman dan tidak taat untuk melakukan visi penglihatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Gak ada semuanya ini Bapak Ibu Saudara. Amin saudaraku. Apa artinya membuat hidup kita tidak ribet? Artinya adalah Roh Kudus memperkenalkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Help you to identify yourself. Seperti saya pernah sharekan beberapa minggu yang lalu, dalam masa-masa COVID ini, masa tenang di rumah, Tuhan memperkenalkan saya kepada diri saya. Siapa sesungguhnya Marganti ini? Walaupun Petrus penuh dengan Roh Kudus, tetapi masih ada sesuatu yang perlu dikeluarkan dari diri Petrus. Tahukah apa itu? Roh prejudis. Nanti kita lihat. Paulus penuh Roh Kudus, melakukan mukjizat demi mukjizat. Dia berkhotbah 3.000 jiwa bertobat, tapi dia masih prejudis. Think about it. Apa yang dikeluarkan Roh Kudus saat ini dalam hidup Anda? Izinkan Roh Kudus mengeluarkannya. Jangan kita pretend bermain drama hari Minggu, tetapi ada sesuatu yang hanya Tuhan yang melihatnya. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Petrus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata tentang Simon Petrus. Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah penglihatan kain besar yang turun dari surga itu, yang ada binatang kaki empat dan binatang berjalar dan burung-burung makan itu. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu Petrus mengalami prejudis juga dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjawab itu yang Tuhan tanya kepada dia. Terangkatlah itu benda besar dalam kain besar tersebut. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-10 ayat 28 ini prejudisnya Simon Petrus lagi. Petrus berkatakan kepada orang-orang banyak di rumah Cornelius, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Look at this, this is Simon Petrus. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Oh Tuhan, hamba berdoa biar Engkau keluarkan segala yang tidak berkenan di hati kami. Masih ada yang tersembunyi, sebagaimana Engkau mengeluarkannya dari hidup Petrus. Dia baru sadar kalau dia seorang prejudis, ya, yang menganggap orang non-Yahudi itu orang-orang kafir. Roh Kudus juga tahu bahwa Cornelius memerlukan jamahan Tuhan. Dia orang bukan Yahudi yang menjadi orang Kristen pertama gara-gara pelayanan Simon Petrus. Ya, dia sebenarnya takut sekali suatu Tuhan menyuruh jemput Simon Petrus. Dia cuma dengar tentang Simon Petrus, apa yang terjadi di Yerusalem, Juda, Samaria. Dia mau mendengar, tapi dia bukan orang Yahudi, dia sungkan. Tapi karena dia taat sama Roh Kudus, dia suruh orang jemput Simon Petrus. Saudara tahu itu namanya membuat orang benar-benar bergantungan sama Tuhan. Ada amin saudaraku? Manfaat yang ketiga yang terakhir adalah protokol Roh Kudus menghasilkan jiwa-jiwa baru. Membawa kebangunan rohani. Petrus menceritakan semua perbuatan ajaib Tuhan. Cornelius bersama semua seisi rumahnya dan semua sanak saudaranya mendengar.
Sewaktu ketika Petrus di Kisah Rasul pasal yang ke-10, saya tutup di ayat ini, ayat 44 dikatakan begini, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Protokol Roh Kudus menghasilkan jiwa-jiwa baru. Kalau Simon Petrus dan Cornelius taat sama Tuhan, jiwa-jiwa baru, kebangunan rohani terjadi bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang non-Yahudi. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya mau setiap daripada kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita berdoa sambil nanti para pelayan menyiapkan perjamuan kudus untuk Anda semua, baik yang di gereja Tuhan maupun yang di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Meteraikan setiap firman yang kami dengar, biar kami juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib sebagaimana Engkau lakukan terhadap hidup Petrus dan Cornelius. Berkati hati kami Tuhan, suatu kami mengambil perjamuan kudus ini, berbicara kepada kami. Ada hal-hal yang kami harus singkirkan dalam hidup kami. Inilah waktu dan saatnya, saudara-saudariku yang kekasih. Buka hati Anda, percaya Tuhan akan menjamah Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti perjamuan yang sudah diberikan kepada Anda semua. Sudah Bapak Ibu Saudara? Ada firman Tuhan di Filipi pasal yang ketiga ayat 10-11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Angkat roti perjamuan ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, mari kita makan bersama-sama roti perjamuan ini. Jesus. Kita angkat anggur perjamuan ini sebagai lambang daripada darah anak domba Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga.
Kau berkati seluruh umat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah sama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar ada 3 protokol yang menguatkan, memberikan sukacita buat kita semua. 3 hal yang ingin saya ingatkan kembali dalam kehidupan kita sekalian. Ingat, protokol Roh Kudus membuat kita terkoneksi. Yang kedua, protokol Roh Kudus membuat hidup kita simple, gak ribet. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada sekeliling yang memberikan kekhawatiran, tetapi fokus pada tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap hari. Itu sebabnya penting mendengarkan suara Tuhan, firman-Nya yang menuntun kita hari lepas hari. Yang ketiga, protokol Roh Kudus menghasilkan jiwa. Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan, hasil dari kekuatan kehidupan doa kita, kita akan memberikan dampak buat orang lain. Saya percaya kita semua belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita satukan hati, kita tutup ibadah kita bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat firman-Mu, buat setiap firman yang ditabur, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa ada jiwa-jiwa yang boleh kami bawa kepadamu Tuhan. Kami tidak hidup di dalam prasangka, tapi kami hidup di dalam iman. Kami hidup di dalam kekuatan firman yang terus kami dengarkan, karena Engkau mempertajam pendengaran kami setiap hari. Dan kami percaya ada buah-buah yang masak yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami. Sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu boleh memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di tengah dunia yang kehilangan pengharapan. Dan kami percaya sukacita Tuhan meluap-luap menjadi kekuatan buat gereja-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Biar kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai dan melindungi umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay safe.